Nama saya Jigius Arianda Taneo, semester 2, kelas F, program studi PAK, Institut Agama Kristen Kupang. Di kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari atau tugas dari Bapak dosen dengan mata kuliah belajar pembelajaran. Tugas yang pertama adalah belajar adalah perubahan dari mengetahui menjadi memahami. Belajar tentang program yang kita pelajari, bagaimana Anda menerapkan cara belajar Anda dari memahami menjadi mengimplementasikan pada program studi Anda. Yang kedua, pembelajaran adalah bagaimana mengembangkan pembelajaran yang sudah pernah kita pelajari. Coba Anda kembangkan mata kuliah program studi Anda menjadi pembelajaran yang lebih kreatif dan memotivasi cara belajar Anda. Nah, video ini untuk menjawab dua pertanyaan tugas belajar pembelajaran ini. Yang pertama, bagaimana cara mudah kita mengetahui, dan setelah mengetahui kita harus memahami, lalu mengimplementasikannya apa yang kita pahami tersebut. Nah, itu harus dibuat di dalam sebuah cara yang lebih kreatif. Namanya juga mahasiswa, harus kreatif. Ini adalah metode atau cara yang saya buat. Nah, bagaimana cara mudah untuk mengetahui, lalu memahami, lalu mengimplementasikan? Semoga video ini dapat menjawab. Berikut cara mudah mengetahui dan memahami periodisasi sejarah gereja umum. Nah, mata kuliah sejarah gereja umum yang saya pakai atau yang saya ambil di sini, menurut saya sangat sulit seorang mahasiswa untuk dapat mengetahui, apalagi memahami dengan betul struktur dari periodisasi. Apalagi berbicara tentang sejarah, kita berbicara tentang tahun. Nah, beberapa kesulitan yang coba saya alami di mata kuliah ini, makanya saya menggunakan satu trik agar dengan mudah mengetahui dan memahami struktur periodisasi sejarah gereja umum. Dengan cara apa? Kita lihat berikut. Nah, saya menggunakan pohon. Nah, tentu kawan-kawan tahu bahwa kita tahu kalau pohon memiliki akar, batang, dan dahan atau ranting-ranting. Nah, ada satu pokok pikiran tentang filosofi pohon ini memiliki, yang pertama itu akar, dan yang kedua batang, dan yang ketiga ranting atau dahan-dahan. Nah, kita lihat ke berikut. Nah, ini satu bentuk gambar pohon yang coba saya siapkan. Ada akar, ada batang, dan ada 3 cabang atau 3 ranting dari pohon tersebut. Yang pertama, akar. Akar di sini saya uraikan dengan pengertian sejarah gereja umum. Nah, menurut saya akar dari pengetahuan kita haruslah kuat. Nah, apa pengertian dari sejarah gereja umum? Mahasiswa harus tahu betul. Jadi mengibaratkan dalam satu pohon, kita tentu harus memiliki akar yang sangat kuat sebelum kita beranjak kepada batang dan ranting-rantingnya dahulu. Akar saya isikan dengan pengertian sejarah gereja umum. Ada beberapa pandangan para ahli yang saya pakai di situ. Saya pikir kita harus ibaratkan pohon pengetahuan, kita harus memiliki akar yang kuat. Setelah kita memiliki akar yang kuat, tentu kita harus memiliki batang yang tangguh. Agar pohon kita kuat, kita harus memiliki batang yang sangat kuat untuk menopang ranting-ranting di atas. Batang saya isikan dengan tujuan mempelajari sejarah gereja umum. Nah, setelah kita memiliki tujuan yang kokoh, tentu kita akan dengan sangat mudah naik tingkat yang lebih tinggi. Tujuan sejarah gereja umum saya
buat dalam suatu 3 poin dan saya tempatkan pada batang dari pohon. Nah, yang berikut setelah kita memiliki batang yang tangguh, kita masuk kepada dahan yang pertama. Nah, atau periodisasi yang pertama. Periodisasinya saya mulai dari zaman kuno di dahan yang pertama, mulai dari tahun 30 sampai 590 Masehi. Kawan-kawan bisa lihat dengan mudah di situ proses-proses dari tahun 30 sampai 590 itu di zaman kuno atau zaman klasik, dan saya tempatkan di ranting yang pertama. Yang berikut ranting yang kedua itu saya tempatkan abad pertengahan dari tahun 590 sampai 1429 atau 1517 Masehi, dari tahun 590 sampai 90 Masehi. Itu ada poin-poin yang coba saya uraikan di situ. Dan yang berikut adalah zaman modern atau zaman baru, mulai dari tahun 1429 sampai 1900. Nah, itu poin-poinnya coba saya uraikan di situ. Nah, kira-kira begitu, agar teman-teman bisa dengan mudah mempelajari periodisasi sejarah gereja umum. Kawan-kawan cukup hanya mengingat satu pohon, lalu kawan-kawan bisa membayangkan ada akar, ada batang, dan ada ranting-ranting. Akar diisikan dengan pengertian, batang diisikan dengan tujuan, dan ranting yang pertama diisikan dengan zaman kuno, yang kedua abad pertengahan, dan yang ketiga zaman modern. Kenapa zaman modern saya taruh di ranting yang terakhir atau ranting yang paling atas? Karena saya menganggap bahwa teologi kita belum selesai atau belum finish. Karena mungkin ke depan akan ada lagi periodisasi berikut, mungkin ada zaman berikut yang akan kita bahas lagi. Nah, inilah konsep dari sebuah pohon yang coba menguraikan periodisasi sejarah gereja umum. Semoga bermanfaat dan dapat memudahkan kita di dalam mempelajari mata kuliah sejarah gereja umum.